Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil ujian artikel yang berjudul pengujian black box dan white box pada website e-commerce Blibli. Adapun anggota kelompoknya yaitu Arvanita Indriani Arifin, Nur Samsi, saya sendiri, Indah Tandailaita, Nurmia. Adapun abstraknya tertera dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan kata kunci website Blibli, pengujian black box, pengujian white box. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengujian adalah dalam perangkat lunak terbagi menjadi dua yaitu black box dan white box. Pengujian black box dan white box adalah dua metode yang berbeda untuk menguji perangkat lunak, termaksud website seperti Blibli. Selanjutnya yaitu literatur review. Tujuan utama pengujian perangkat lunak adalah untuk memvalidasi fungsionalitas perangkat lunak, meningkatkan kinerjanya, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu website e-commerce Blibli. Blibli.com adalah salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Sebagai salah satu pemain utama di industri e-commerce Indonesia, Blibli terus mengembangkan teknologi dan infrastruktur mereka. Tujuan utama dalam website e-commerce Blibli adalah untuk menyediakan platform online yang menyelenggarakan transaksi jual beli produk dan melayani secara efisien antara penjual dan pembeli. Ketiga, metode pengujian. Pengujian e-commerce dapat didefinisikan sebagai proses pengujian halaman dan fitur untuk memeriksa kewarasannya dan memastikan tidak ada yang merugikan kinerja situs dan cara apapun. White box testing. Pengujian white box adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur internal dari kode program. Pengujian ini difokuskan pada logika, alur program, dan kondisi tertentu yang mungkin mempengaruhi hasil. Pengujian memiliki akses penuh ke kode sumber dan biasanya dilakukan oleh pengembangan atau tim yang memahami detail implementasi dari perangkat lunak. Selanjutnya, black box testing. Pengujian black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsi-fungsi sistem tanpa melihat ke dalam struktur internal atau kode programnya. Pengujian ini difokuskan pada spesifikasi dan kebutuhan fungsional dari perangkat lunak. Pengujian memberikan input dan memeriksa output yang dihasilkan, tentang memperhatikan bagaimana output tersebut dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari website e-commerce Blibli. Saya sendiri adalah Arvanita Indriani Arifin. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai white box testing. Nah, di sini ada login pada website e-commerce. Pertama itu kita mulai, lalu kemudian kita bisa menginput nomor telepon atau HP atau email. Di sini kita bisa memilih salah satunya, bisa menginput nomor handphone atau email. Kemudian setelah menginput, kita dapat memasukkan kode verifikasi. Nah, di sini kode verifikasi akan dikirim melalui apa yang telah kita input. Misalnya kita menginput nomor HP, jadi kode verifikasinya akan dikirim melalui nomor handphone kita. Kemudian setelah memasukkan kode verifikasi, kita bisa login. Ketika login berhasil, dapat menampilkan dashboard user. Kemudian di sini ada relasi ketika login tidak berhasil. Kemudian setelah menampilkan dashboard user selesai. Ini adalah gambar pertama flowchart dari login website Blibli. Kemudian ini terdapat gambar flow graph. Nah, di sini kami mempunyai dua jalur. Jalur pertama itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini terdapat tabel pertama yaitu cash login. Di sini kita mulai pada cash login pertama ini, tabel pertama ini, jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kita login dengan berhasil. Jadi skenario-nya itu mulai input nomor HP atau email, kemudian memasukkan kode verifikasi, login, kemudian login berhasil dan menampilkan dashboard user dan selesai. Jadi hasil pengujiannya itu berhasil. Kemudian pada step kedua ini ada jalur 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada skenario ini kita melakukan login, kemudian gagal, jadi kita login ulang lagi, kemudian berhasil. Jadi skenario-nya itu pertama kita mulai input nomor HP atau email, kemudian memasukkan kode verifikasi. Nah, terus login. Tetapi login gagal, misalnya pada kode verifikasi kita memasukkan kode yang salah, jadi login gagal. Kemudian kita mengulang lagi untuk login, input nomor HP atau email, kemudian memasukkan kode verifikasi dan login berhasil, kemudian selesai. Jadi hasil pengujiannya berhasil. Nah, kemudian kami juga memiliki flowchart pemesanan produk. Pertama-tama itu kita mulai dan input pesanan, mencocokkan ke database, kemudian akan menampilkan detail pesanan. Nah, kemudian apakah sudah memesan relasi, tidak, apakah ada ketersediaan produk. Nah, di sini memesan produk yang tersedia, pengecekan produk yang sudah diverifikasi, kemudian mengirimkan status pesanan ke database. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran. Kemudian setelah kita melakukan pembayaran atau checkout pesanan, data transaksi disimpan, kemudian selesai. Jadi ini flowchart dari pemesanan produk. Kemudian di sini juga terdapat flow graph dari pemesanan produk pada e-commerce Blibli. Selanjutnya di sini kami membuat 3 jalur, yaitu jalur pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Kemudian jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Kemudian jalur ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, pada tabel pesanan ini pemesanan jalur pertama yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yaitu skenario-nya kita mulai, terus masukkan input pesanan, kemudian kita mencocokkan ke database dan menampilkan detail pesanan atau produk yang kita inginkan. Kemudian apakah sudah memesan, apakah kita sudah melakukan pemesanan, dan apakah produknya masih ada atau masih tersedia. Kemudian kita dapat memesan produk yang tersedia. Kemudian setelah memesan, kita mengirim status pesanan ke database atau akan disimpan pada keranjang. Kemudian kita melakukan pembayaran. Di sini kita bisa check out produk dan data transaksi disimpan. Kemudian setelah data transaksi disimpan dan selesai, kemudian hasil pengujiannya yaitu berhasil pada jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Skenario-nya yaitu mulai, kemudian input pesanan, mencocokkan ke database, menampilkan detail produk dan apakah sudah memesan, kemudian pengecekan produk yang sudah diverifikasi, kemudian mengirim status pesanan ke database, kemudian melakukan pembayaran atau checkout, dan kemudian data transaksi disimpan dan selesai. Jadi hasil pengujiannya juga berhasil. Kemudian jalur yang ketiga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Jadi skenario pertama itu yang mulai, kemudian input pesanan dan mencocokkan ke database, kemudian menampilkan detail pesanan dan apakah sudah memesan atau apakah ada ketersediaan produk, dan selesai.
kemudian berhasil. Pada skenario yang ketiga ini kita belum melakukan check out, jadi cuman melakukan detail pesanan, menampilkan detail pesanan dari produk yang kita cari. Selanjutnya yaitu black box testing. Tahap pengujian ini merupakan salah satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Nah, berikut tabel pengujian halaman login admin dan petugas. Pada tabel ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel skenario, tabel test case, tabel hasil yang diharapkan, tabel hasil pengujian, dan tabel kesimpulan. Pada tabel yang pertama yaitu tabel skenario, yang itu menginput nomor telepon dengan benar lalu klik login. Kemudian tabel test case yaitu nomor telepon, dan tabel hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses kemudian memasukkan verifikasi kode login dan user masuk ke menu home. Kemudian pada tabel hasil pengujian itu sesuai harapan dan tabel kesimpulan itu valid. Dan selanjutnya yang kedua, tabel skenario menginput email yang salah lalu klik tombol login. Kemudian pada tabel test case-nya email dengan email indi@gmail.com. Kemudian tabel hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan user diarahkan mengisi email baru yang benar. Kemudian hasil pengujian sesuai harapan dan tabel kesimpulan valid. Kemudian yang ketiga, tabel skenario. Yang ketiga yaitu menginput kode verifikasi dengan kode yang tidak sesuai. Kemudian pada tabel test case-nya ada kode verifikasi. Kemudian pada tabel hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan mengirim kode verifikasi yang baru melalui email atau WhatsApp. Kemudian pada tabel pengujian sesuai harapan dan tabel kesimpulan valid. Nah, berikut adalah gambar tampilan dari tabel pengujian halaman login admin dan petugas. Nah, seperti ini tampilannya dari tabel pengujian halaman login admin dan petugas. Nah, selanjutnya pada tabel pengujian halaman logout. Nah, pada tabel ini terdapat juga tabel skenario, test case, hasil yang diharapkan, dan tabel hasil pengujian juga tabel kesimpulan. Ya, tabel skenario yang pertama yaitu masuk ke akun lalu logout. Kemudian pada tabel test case-nya kita masukkan nomor telepon. Kemudian tabel hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan user keluar dari halaman. Kemudian pada tabel hasil pengujian sesuai harapan dan tabel kesimpulan valid. Nah, ini adalah contoh gambar pengujian halaman logoutnya. Seperti ini tampilannya. Nah, lanjut pada tabel pengujian halaman searching. Pada tabel ini juga terdapat tabel skenario, tabel test case, tabel hasil yang diharapkan, tabel hasil pengujian, dan tabel kesimpulan. Nah, pada tabel skenario yang pertama yaitu klik menu searching dan melakukan pencarian. Kemudian pada tabel test case-nya data pencarian tas laptop Lenovo. Kemudian pada tabel hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan pencarian yang dimasukkan. Kemudian pada tabel hasil pengujian sesuai harapan dan pada tabel kesimpulan juga valid. Nah, selanjutnya yang kedua, pada tabel skenario itu klik menu searching dan memasukkan pencarian yang salah. Kemudian pada tabel test case yaitu data pencarian. Kemudian pada tabel hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan memberikan informasi pencarian tidak sesuai. Pada tabel hasil pengujian sesuai harapan dan tabel kesimpulan valid.
Nah, berikut adalah contoh gambar dari halaman pengujian menu searching. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian lanjut pada tabel pengujian halaman checkout-nya. Pada tabel ini juga terdapat tabel skenario, tabel test case, tabel hasil yang diharapkan, tabel hasil pengujian, dan tabel kesimpulan. Yang dimana pada tabel ini terdapat yang pertama pada tabel skenario, yaitu masuk ke menu checkout dan klik produk kemudian beli sekarang. Kemudian pada tabel test case kita memasukkan alamat, dan pada tabel hasil yang diharapkan sistem menerima akses checkout dan dapat mengecek status pesanan. Kemudian pada tabel hasil pengujian sesuai harapan, dan pada tabel kesimpulan valid. Nah, berikut adalah gambar dari tabel pengujian halaman checkout. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kesimpulan terakhir yaitu pengujian black box dan white box untuk website blibli.com menunjukkan bahwa aplikasi ini berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa blibli.com adalah platform e-commerce yang handal dan user friendly. Nah, terakhir ada daftar pustaka. Nah, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.